Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 31 Maret 2024, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tiba jugalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kebangkitan Tuhan atau Paskah telah tiba. Setiap tahun kita merayakannya dengan meriah. Rasanya seperti sebuah kemenangan besar. Setelah 40 hari dan 40 malam kita berpuasa, berpantang, berdoa, melakukan karya amal kasih, dan belajar untuk melayani lebih sungguh seperti Tuhan sendiri. Semua dilalui dengan penuh perjuangan, dan tentu saja hari ini menjadi saat istimewa untuk bersyukur. Fokus bacaan mengerucut pada Yesus yang telah bangkit dari alam maut. Dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwa Petrus dalam kuasa Roh Kudus memberanikan diri untuk mewartakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Bagi Petrus, Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa sehingga ia dapat berkeliling dan berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, dan Allah selalu menyertainya. Pewartaan Yesus yang bangkit dibuktikan dengan saksi-saksi. Kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati untuk mengadili orang yang hidup dan mati, maka barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi, bukti kebangkitan Kristus adalah para murid pernah duduk, makan, dan hidup bersama dengan Yesus. Sebagai saksi, dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan bahwa kita punya tugas, yaitu selalu mencari perkara yang di atas. Menempatkan kehendak Tuhan dalam skala prioritas. Tentu kita butuh bimbingan Roh Kudus. Apalagi setiap kita diminta membuang ragi yang lama, supaya menjadi adonan yang baru. Ini berarti hidup lama dilepaskan, dan mengenakan gaun hidup baru di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan sebagai saksi, kita dapat masuk dalam situasi misteri makam kosong. Pengalaman kesedihan dan rasa takut yang begitu mencekam, namun menarik Maria Magdalena memberanikan diri untuk pergi pagi-pagi buta ke kubur Yesus. Sebagai saksi, kadang membutuhkan keberanian untuk keluar dari situasi yang tidak menguntungkan itu. Bahkan keberanian itu pun terkadang tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Ini dikisahkan bagaimana Yohanes dan Petrus kurang percaya dan berlari menuju ke kubur Yesus. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa penting yang mengubah pandangan manusia tentang kehidupan, kematian, dan potensi transformasi diri. Kebangkitan mentransformasi sebagai saksi Kristus yang menjadi baru dalam hal semangat dan pengalaman iman akan Tuhan. Paskah menjadi titik awal kembali ke akar iman kita dan mewartakan Allah yang hidup. Sudahkah saya berjuang menjadi saksi yang bertransformasi karena kebangkitan Tuhan? Tulisan oleh R.P. Irenaeus Vincentius Ngaku Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah membarui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia, agar dapat mencapai kebangkitan jaya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.